Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mohon hadirat-Mu untuk menguasai kami. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh menghidupkan setiap kebenaran yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Orang-orang di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan. Entah itu kekuatan politik, kekuatan pengaruh di lingkungan sosial, maupun kekuatan ekonomi. Manusia selalu mendambakan kekuatan yang luar biasa. Tetapi, apakah kekuatan yang sesungguhnya yang kita perlukan? Saat ini kita akan melihat satu cerita tentang satu kekuatan yang sangat luar biasa yang perlu kita miliki. Dalam 1 Samuel 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Tetapi ayat yang panjang ini tidak akan kita baca semuanya, kita hanya akan meringkaskan satu cerita ini, yaitu cerita di mana Goliat bertarung dengan Daud. Saudara-saudara, satu hari orang Filistin mengajak Israel untuk berperang. Mereka mengadakan satu perperangan di tengah-tengah lembah. Di sebelah sana ada orang Filistin berkemah dengan pasukan yang siap berperang. Yang di sebelah sana ada orang Israel. Mereka berkemah saling menghadap. Tetapi peperangan ini bukanlah peperangan yang seperti biasanya. Karena kenapa? Karena ada satu orang yang ingin mengubah cara berperangnya. Siapa itu? Goliat. Satu kali Goliat keluar ke tengah-tengah lapangan, dia mengatakan sesuatu tawaran dan juga hinaan. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, mari kita baca. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan peperanganmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jikalau ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Jadi Goliat bilang begini, gak usahlah kita perang semuanya, biarkan kita berperang satu lawan satu. Saya Goliat melawan pasukan satu orang dari kamu. Kalau kamu menang, kami akan jadi hambamu. Kalau kalian kalah, kalian akan jadi budak kami. Dan selama 40 hari Goliat selalu mengatakan itu setiap pagi. Dan selama 40 hari, Saul dan juga orang Israel tidak ada yang berani. Mereka ketakutan. Kenapa? Kenapa mereka ketakutan? Karena yang menantang mereka Goliat. Siapa itu Goliat? Mari kita lihat biodata Goliat. Mari kita lihat. Siapa ini Goliat? 1 Samuel 17 ayat yang ke-3. Orang Filistin yang berdiri di bukit sebelah sini dan berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Atau kira-kira 3,2 meter. Tinggi saya 170 cm. Tingginya dia 3,2 meter. 2 kali lipat tinggi saya, sangat tinggi. Wajar orang-orang Israel gak ada yang berani. Dan dia seorang pendekar, memakai baju jira bersisik, pakai pedang, pakai tombak, pakai ketopong, kakinya dilindungin. Mungkin kalau kita nonton film Iron Man, manusia ditutupi oleh besi semua, itu Goliat. Iron Man zaman dulu. Gak ada yang berani lawan Goliat. Selama 40 hari ditantang oleh Goliat dan gak ada yang berani. Saul gak berani. Tetapi ada satu anak kecil yang berani. Satu hari Daud disuruh ayahnya untuk nganterin bekal makanan untuk ketiga kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketika Goliat menantang orang Israel, Daud datang kasih makanan. Dan satu kali Daud mendengar tantangan Goliat ini. Lalu ayat 26, mari kita baca. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ketika Daud melihat dan mendengar Goliat yang menantang orang Israel, walaupun dia masih anak kecil, dia mengerti
yang ditantang ini bukanlah orang Israel aja, tetapi Allah sendiri yang ditantang oleh Goliat. Dan Daud sangat marah dan ingin melawan. Tetapi raja mengundang Daud untuk datang kepada dia. Lalu Daud mengatakan statement ini. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud bilang, jangan takut, saya akan datang melawan dia. Tetapi sangat berbeda dengan semangat Daud. Raja Saul yang mendengarkan ini meremehkan Daud. Dia bilang, gak usah kamu berperang dengan Goliat. Goliat dari masih kecil aja dia berperang. Kamu aja masih kecil, gak tahu apa-apa. Daud yang sangat berani, sangat semangat, tetapi Raja Saul merendahkan Daud. Karena kenapa? Karena masih kecil. Gak mungkin Daud menang lawan Goliat, gak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud saat itu? Daud tidak marah, tidak kecewa ketika direndahkan. Tetapi Daud berkata di ayat 34 sampai ayat 37, singa beruang telah kuhadapi. Ingat, pekerjaan Daud adalah gembala domba. Gembala domba. Di padang belantara banyak hewan-hewan buas. Ada singa dan beruang yang berusaha untuk memakan kawanan domba Daud. Tetapi Daud dengan berani membunuh singa dan beruang itu. Dan Daud bilang kepada Raja Saul, saya udah biasa sering lawan siapa? Singa dan beruang. Dan saya juga akan berani. Saya akan melawan itu siapa? Goliat. Karena Goliat tidak lebih daripada singa dan beruang yang saya lawan. 27. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, yang telah melepaskan aku dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, jangan melihat masalah hidupnya, tetapi lihat masa lalu kita bersama dengan Tuhan. Pernah nggak Tuhan tinggalkan kita? Nggak pernah. Dan Daud melihat masa lalunya bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan telah menyelamatkan dia berulang kali, Tuhan juga akan sanggup menyelamatkan dia dari tangan Goliat. Lalu Daud melawan Goliat dengan peralatan yang sangat sederhana. Di ayat 40, Daud mengambil dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dia memakai tongkat gembala dan dia pakai ali-ali. Kalau ali-ali mungkin ketapel, sejenisnya itu, yang biasa buat lempar batu. Dan ini alat-alat yang sederhana yang untuk digunakan berperang melawan raksasa. Gak masuk akal. Mungkin kita akan menghadapi permasalahan yang sangat besar dengan kekuatan kita yang sangat kecil. Tetapi kita harus belajar dari Daud. Mulailah Daud menghampiri orang Filistin ini, Goliat ini. Di ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok rupanya. Goliat menghampiri Daud, sudah berdekat-dekatan mereka, dihina. Kenapa? Karena masih muda. Ingat, 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan apa? Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam kesucian, dalam karakter teladanmu. Dan Daud membuktikan itu. Walaupun dia masih muda, dia berani melawan orang yang sangat mengerikan, Goliat. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku ini? Engkau mendatangi aku dengan tongkat. Kalau ngusir anjing pakai tongkat. Dan Goliat merasa tersinggung. Tetapi Daud tidak tersinggung. Daud mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Di ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apapun permasalahan kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan. Apapun itu, berapapun beratnya masalah itu. Daud menghampiri Goliat bukan dengan kekuatannya, bukan dengan senjatanya, tetapi Daud menghampiri Goliat, mengalahkan Goliat hanya dengan nama Tuhan. Di ayat 47 mengatakan, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Tuhan sanggup mengalahkan Goliat bukan dengan peralatan perang, hanya dengan batu. Tuhan sanggup menyelamatkan kita, menolong kita dalam permasalahan kita dengan tangannya sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan sanggup menggunakan hal yang sangat sederhana untuk melakukan hal yang luar biasa. Tuhan sanggup menggunakan batu untuk mengalahkan raksasa. Dan ayat 48-50, Daud berlari menghadapi Goliat tanpa gentar. Dia berlari sangat kuat dan diambil dari kantungnya batu dan dilemparkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Apa hasilnya? Batu itu mengenai kepala Goliat. Ayat 50 sangat luar biasa. Mari kita lihat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang. Hal yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi Daud berperang bukan dengan kekuatannya, dengan nama Tuhan. Tuhan sanggup menggunakan orang yang masih kecil mengalahkan orang yang luar biasa besarnya, kuat, jago. Apapun permasalahan kita, Tuhan sanggup menggunakan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Karena keselamatan datang daripada Tuhan. Biarlah iman dari Daud boleh menjadi iman kita semua. Iman yang selalu bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Apapun permasalahan kita, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan setiap harinya, agar kami boleh berani dalam mengatasi setiap permasalahan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menaruh percaya kami, karena Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, Engkaulah penolong kami. Tolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Tolong siswa-siswa yang sementara menyaksikan video ini. Mungkin mereka mengalami satu masalah, menerima satu kesulitan hidup. Tolong mereka ya Tuhan. Bantu mereka untuk mengatasi setiap problema hidup mereka, mengatasi setiap tantangan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan boleh menjadi penolong dan juru selamat mereka setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin.